Tentang uang Mi, ada kami, dan tentu juga 360 kredit yang masih hari ini dianggap sebagai pinjol yang tidak memiliki DC lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat berjumpa kembali di channel Ilmu Official. Jangan lupa tetap semangat meskipun hari ini ekonomi sedang turun, pendapatan misalnya sedang turun drastis, tetapi hutang masih ada, pinjol masih meneror, dan tentu di saat seperti itu tetap tenang dan jangan sampai gali lubang dan tutup lubang lagi ya. Dan tentu slogan kita seperti biasa, doakan kerjamu dan kerjakan doamu. Itu harus diseimbangkan terus, terutama di saat kalian sedang gagal bayar. Dan untuk tema kali ini saya akan mencoba membahas tentang tentang uang Mi, ada kami, dan tentu juga 360 kredit yang masih hari ini dianggap sebagai pinjol yang tidak memiliki DC lapangan atau FC lapangan. Jadi kalau saya nyebut DC berarti debt collector, ada jenis dua, ada yang di kantor namanya desk collection ya. Kalau saya nyebut FC berarti field collector. Dua-duanya sama-sama disebut sebagai debt collector ya. Cuman bahasa gampang ya, ada debt collector lapangan, ada debt collector yang di kantor. Nah, uang Mi, ada kami, dan 360 kredit memang meskipun memiliki limit yang lumayan tinggi, tetapi sampai sekarang belum ada laporan mengenai FC lapangan yang datang. Tetapi kalaupun tidak ada FC lapangan yang datang, belum berarti itu dijadikan sebagai alasan kalian gagal bayar ya. Jadi gagal bayar itu bukan soal ada lapangan, ada FC lapangan atau tidak. Misal kalian nih ada beberapa yang terjebak di aplikasi pinjol, 3-4 aplikasi, kemudian yang dipilih hanya yang ada DC lapangan misalnya. Itu juga saya kira adalah strategi yang kurang tepat. Itu tidak menyelesaikan masalah, justru tetap akan menimbulkan masalah baru. Kenapa? Karena Anda mengambil uang gali lubang dari satu aplikasi yang tidak dianggap memiliki DC lapangan untuk bayar yang DC lapangan. Jadi itulah kesalahan yang kemudian menjebak Anda, akhirnya sampai hari ini kalian masih terjerat dengan yang namanya gali lubang tutup lubang. Nah, bicara uang Mi, bicara ada kami, bicara 360 kredit, memang ini sebagai pinjol yang sempat dijadikan sebagai bahan untuk beberapa konten kreator menganggap bahwa ini aman digagal bayarkan, aman kemudian digagal bayar dan gak usah takut, gak usah panik. Tetapi itu menurut saya adalah edukasi yang kurang tepat ya. Jadi saya dari awal tetap punya prinsip bahwa gagal bayar itu bukan kesengajaan, tetapi gagal bayar itu adalah strategi kita untuk menyelesaikan masalah atau problem yang ada gara-gara gali lubang dan tutup lubang. Jadi memang fakta gagal bayar itu memang gagal gak bisa bayar, artinya memang gak ada uang untuk dibayarkan, seperti itu. Karena gak ada uang yang harus dibayarkan, maka di situ Anda harus menunda dulu, memprioritaskan dulu mana yang harus dikerjakan. Katakanlah misalnya prioritas untuk makan sehari-hari, ya sudah, itu aja yang Anda lakukan. Kemudian prioritas untuk biaya anak misalnya, itu Anda. Jangan sampai kalian uang itu gara-gara kalian takut dengan ancaman kemudian Anda bayarkan kepada pinjol yang itu dianggap sebagai kewajiban kalian karena takut ada bunga dan denda misal ya. Tapi Anda harus mengorbankan diri Anda sendiri sampai tidak makan, sampai kemudian mengharuskan anaknya keluar dari sekolah. Nah, ini adalah satu mindset yang keliru menurut saya. Kalau Anda berbeda boleh saja, tetapi beberapa anggota grup yang kami temui saat kami interview, saat kami wawancara, memang ada beberapa yang sampai kemudian mengorbankan anaknya untuk berhenti sekolah gara-gara pinjol ya, karena satu hal tadi, ketidaktahuan mereka tentang pinjol itu sendiri. Jadi kalau gagal bayar di uang Mi, ada kami, ataupun 360 kredit, strateginya adalah kalau Anda ingin tenang dari ancaman, maka setting HP-nya dengan cara tidak menerima telepon dari orang yang tidak kenal. Itu ada di WA misalnya. Kemudian yang kedua, Anda setting semua medsos kamu privasi, karena menghindari DC-DC nakal yang kemudian
dia menyebarkan data Anda, membuat Anda malu, membuat Anda tertekan. Ya memang sebetulnya tidak boleh orang menelpon Kondar untuk nagih. Kondar hanya disuruh diingatkan saja, tidak boleh apalagi nelpon semua kontak yang ada, itu nggak boleh. Itu tindakan memalukan, itu ada hukumnya sendiri. Jadi pinjol, tetapi yang namanya orang nakal itu ada ya, namanya desela nakal itu ada. Jadi yang mengancam, meneror, membuat Anda malu itu memang DC-DC yang ada di kantor. Dan solusinya adalah Anda segera untuk memprivat semua medsos Anda. Itu solusi yang kedua. Setelah kamu udah gagal bayar karena situasi, kemudian kamu setting. Dan yang ketiga, jangan kamu berhenti, jangan diam. Kamu harus memaksimalkan pekerjaannya lagi, lebih disiplin lagi, lebih belajar lagi apa yang menjadikan masa lalu kok sampai terjebak dengan hutang. Mungkin tingkat konsumsi yang tinggi atau punya pikiran spekulatif, ya habiskan uang sekarang besok lalu ada. Nah, pikiran-pikiran seperti itu juga keliru kayak gitu kan, karena kita dikasih akal untuk menakar seberapa besar kita bisa melihat hari ini untuk makan ada apa enggak gitu loh. Jadi kalau Anda memilih menyenangkan hidup dengan cara berutang, nah itu adalah persoalan yang ada seperti itu. Kemudian yang keempat, hindari kalian menghubungi atau tertarik dengan tawaran-tawaran joki. Misal, kamu nggak sengaja scroll TikTok kemudian dapat, jangan bingung, jangan pusing, ayo kak ini saya akan bantu misalnya. Apalagi joki yang seperti joki yang kemudian joki berbayar. Ada joki berbayar itu gini. Saya tidak tahu pastinya ya, ini profesional atau tidak, tapi beberapa konten kreator yang bilang kayak Dolphin Amalan itu aman kak, karena nggak ngajak kamu ambil pinjol lain untuk bayar, tapi kamu tetap bayar, artinya tetap bayar saat konsultasi. Nah, apa ya, saya tidak setuju dengan konsep pekerjaan joki ini. Kenapa? Karena satu, meskipun dia nggak mau menipu misalnya, nggak meminta persen, tapi dia minta uang untuk konsul, padahal kupinjol ini sudah nggak punya uang, ngapain kamu minta lagi ya. Karena itu, tetapi meskipun saya tidak setuju, saya tidak diam. Saya bikin grup juga di channel Ilmu Official. Saya bikin grup dan itu di sana semua berkeluh, semua memberikan semangat, semua memberikan dorongan satu sama lain untuk tetap bekerja keras, semangat, mengendalikan pikiran, ada ilmu-ilmu sharing, bagaimana kita gagal bayar ini. Pokoknya di situ adalah gratis, tidak saya bayar. Kalau ada orang nganggap berbayar tuh pasti itu penipuan. Di situ gratis, berbayar, dan saling menguatkan gitu loh. Jadi saya tidak kampanye kalian masuk grup, enggak. Tapi kalau kalian daripada kalian harus bayar ke Dolphin, bayar ke amalan semacam yang kamu anggap itu bisa menyelesaikan masalah, itu juga saya kira malah kalian akan membuat uang Anda tekor dengan kayak gitu loh. Jadi kalaupun nggak mau masuk grup juga nggak jadi masalah. Anda bisa menyelesaikan dengan diri Anda sendiri. Apa ya, kamu pasrahkan pada keadaan. Ketika Anda pasrah pada keadaan, ketika didatangi FC atau ditelepon, kamu angkat sekali. Dalam sehari kan mereka diatur cuma sekali. Kamu angkat aja, sampaikan kondisi apa adanya, seperti itu. Jadi pinjol bukan sesuatu yang sulit. Pinjol bisa diselesaikan dengan diri Anda sendiri. Dan kalaupun nggak bisa menyelesaikan diri Anda, butuh teman, silakan Anda masuk ke grup kami. Di sana kalian akan saling menguatkan satu sama lain. Semoga video ini bermanfaat. Jika bermanfaat, bantu like, komentar, share ke teman-temannya yang saat ini sedang bermasalah karena tidak tahu soal pinjol ya. Terima kasih dari saya. Salam hormat dari Mas Fai, pengisi channel Ilmu Official. Doakan kerjamu, kerjakan doamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.